Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas IPA bersama Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang energi kinetik. Apa sih yang dimaksud dengan energi kinetik? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas energi potensial, yaitu energi yang tergantung pada suatu acuan. Jadi, ketika semakin jauh dari acuan, maka energi potensial semakin tinggi. Nah, ketika energi potensial itu dikaitkan dengan kejadian selanjutnya, yaitu pergerakannya, maka di sana ada energi kinetik. Jadi ketika anak panah ini dilepaskan, pergerakan itu kita bisa mempelajarinya dari segi energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kecepatannya. Nah, semakin besar kecepatan suatu benda, maka energi kinetiknya semakin besar. Faktor apa saja yang berpengaruh? Tadi adalah faktor kecepatan. Nah, di sini kita lihat, saat kelapa bergerak pun, dia juga menghasilkan energi kinetik. Ketika kelapa itu di titik A dan titik B, tentu saja kecepatannya berbeda. Semakin dekat dengan permukaan bumi, pada titik B, maka kecepatannya semakin besar, sehingga energi kinetik di B lebih besar daripada energi kinetik di A. Nah, bagaimana ketika bendanya jatuh dalam bersamaan? Ketika berjalan seperti ini, maka kecepatannya sama di setiap titik. Misalnya kita ambil pada salah satu titik ini, pada posisi ini, kecepatan bendanya sama, meskipun masanya berbeda. Selain dipengaruhi kecepatan, juga dipengaruhi oleh massa. Di sini, ketika kelapanya kecil dan kelapanya besar, tentu saja akan menghasilkan energi yang lebih besar, yaitu massa yang besar. Saat kelapa bergerak, menghasilkan energi kinetik. Kelapa A lebih kecil daripada kelapa B, sehingga energi kinetik A lebih kecil daripada energi kinetik B. Meskipun pada titik yang sama, kecepatannya sama. Jadi, pada kejadian ini, semakin besar kelapa, maka energi kinetiknya semakin besar dalam kecepatan yang sama. Di sini kita lihat, pada saat sebelum jatuh, energi kinetik minimum karena kecepatannya masih nol. Semakin mendekat dengan permukaan bumi, energi kinetik semakin maksimum karena kecepatannya semakin tinggi. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Penambahan konstanta ini berdasarkan dari eksperimen, di mana setengah harus ditambahkan dengan perkalian massa dan kecepatan yang dikuadratkan. M-nya adalah massa dengan satuan kilogram, kemudian V-nya adalah kecepatan atau velocity, satuannya meter per sekon kuadrat. EK-nya adalah energi kinetik dengan satuan yang sama dengan energi potensial, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, yang disingkat dengan Joule. Di sini, kita lihat V-nya kuadrat dalam fungsi kuadrat, artinya kecepatan sangat berpengaruh terhadap energi kinetik. Makanya kalau kita lihat, teknologi senapan itu tidak memperbesar pelurunya, tidak memperbesar masanya, tetapi memperbesar kecepatan pelurunya. Jadi meskipun kecil, maka dengan kecepatan yang besar menghasilkan energi yang besar. Baik, sekarang kalian lihat soal berikut. Energi kinetik dari kelapa dengan massa 1.500 gram yang jatuh saat kecepatan 3 meter per sekon adalah, misalnya pada titik ini kecepatannya 3 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Tadi rumusnya setengah dikali M dikali V kuadrat. Kita lihat di sini satuan kelapa belum beres. Ini kita jadikan kilogram dulu. Menjadi 1,5 kilogram. Kemudian dikalikan dengan kecepatan. Jangan lupa ini dikuadratkan. Kecepatan dan satuannya dikuadratkan sehingga menghasilkan 0,75 kilogram dikali 9 meter kuadrat per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 6,75 kilogram meter per sekon
Sehingga ketika digabungkan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau 6,75 Joule. Berapakah energi kinetik dari kelapa dengan massa 2.500 gram yang jatuh saat kecepatan 4 meter per sekon? Nah, silakan kamu kerjakan soal berikut di buku catatanmu. Kemudian upload di Google Classroom bersama dengan energi potensial pada video sebelumnya ya. Materi kita sudah selesai, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah kesigapan akan mengoptimalkan usaha yang kita lakukan. Namun terburu-buru tanpa perhitungan dan pertimbangan sangat membahayakan, sebagaimana kecepatan tadi. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.